Oke ya, hari ini Ana podcast dadakan. Namanya podcast dadakan di Rangat, di suatu daerah di Lombok Barat. Jadi sama teman Ana namanya Syarif yang biasa Ana panggil Om Agit. Oke, gini Om Agit, Ana mau nanya. Simpel-simpel aja, Hep. Apa motivasi di sepeda? Biar sehat sih gimana sih sebenarnya? Bukan, jalurnya kan lumayan. Ya motivasi ya intinya sih emang motivasi sehat. Ah, Tapi kalau mau membahas jalur kenapa kok jalurnya jauh-jauh ya, terus ada main ya. gravel dan lain sebagainya dan mapping map itu lebih pelarian ke biar nggak bosen aja sepeda. Oke. Benar gak sih? Iya sih, iya. Ya biar nggak di situ-situ aja kan. Iya benar. Biar Nggak di alam situ-situ gitu. doang. Oke, ini Anda dengar-dengar terakhir bulan Desember besok ini kan ente mau ikut balapan tuh yang dari yang di Lombok, muter Lombok berapa? KTI kalau nggak salah ya. KTI ya punya KTI event ya. ya. Itu berapa kilo? 400 kilo total. Tapi tuh kita kan pernah coba berdua waktu itu. Iya Tapi pernah. nggak di 400 kilo, Iya 200-an ya. kita kan ngambil 260 ya, kita ambil jalurnya yang halfnya yang halfnya dibilangnya ya, ya. ring of Lombok Iya. 270 kilo waktu itu kan. Itu kan ente juga pernah lakuin. Iya, Yang Anda pernah lakuin iya, itu sehari. berangkat subuh, Iya, maghrib di rumah. Apa Iya. Isya ya? maghrib Maghrib di udah rumah. maghrib. Waktu sama Ana kan jalur yang sama, Dari jam 6 sampai jam 6 berangkat subuh, Isya sampai rumah, tapi Isya besoknya bisa besoknya. 2 hari ya gitu. 2 hari 1 malam. Tapi Om Ayib, besok ini 400 kilo berapa hari? Nah, 2 hari. 2 hari itu COD 2 hari. 2 hari 36 jam kalau nggak salah ya. 36 jam. Nah, iya, Anda lihat dulu ya. 36 jam. 400 kilo 36. 36 jam elevasi. Coba dilihat datanya. 360 Tiga- 3.600 sampai 4.000 meter. 3.600 sampai 4.000 meter. Artinya kalau 4.000 meter, kalau jarak 400 kilo kan setiap ya itulah pokoknya Iya. hitungannya matematikanya ya. Ya intinya tinggi aja gitu loh. Tentang perjalanan besok itu perjalanan bukan race perjalanan. Itu kita istilahnya tuh apa ya? Selatan dulu. Oh, Allah jauh Bekaki. Bekaki. Selamat pagi Indonesia langsung Ya. Bekaki. Iya, pagi Indonesia jam 6 itu kita langsung Bekaki dan itu CP1-nya katanya di Blongas. Anda udah 2 kali ya ke Bekaki itu. Ya, ya. 2 kali ke Bekaki. Yang kedua kali itu Anda ngerasa Bekaki itu bukan tinggi. Bekaki tak tinggi cuman dia panjang ya. Rollingnya Iya, yang rollingnya yang panjang. Yang paling tinggi itu menurut Anda sih sebenarnya ada di Pengantap. Mantap tuh Ya, karena kan ngerasa tinggi itu kalau setelah kita capek itu baru ngerasa tinggi sebenarnya. Iya sih. Cuma pendek apapun Iya. tanjakan, tapi kalau masih fresh kayaknya enggak. Cuma kalau menurut Anda Bekaki itu dia panjang dan rolling menyiksa. Gitu enggak sampai-sampai lah istilahnya kayak bukit penyesalan Iya, kan. benar. Jangan kan kita samain aja dah ini Bekaki sama bypass Mandalika. Bypass Mandalika sama rolling juga kan. Iya, kalau kita ngeliat dari jauh nih, sumpah itu tanjakannya tinggi Iya, banget iya, tuh, iya. begini rolling. Emang begitu. Sama Bekaki tuh gitu begitu ngeliat. Tapi pemandangannya bagus banget. Iya, bedanya pemandangannya bagus banget di situ tuh. Bener-bener kita menelusuri, menyisir lah, bukan menyisir pinggir Lombok banget, Lombok iya. banget. Iya. Pokoknya kalau menurut Anda yang tinggi ya di Lombok itu cuma ada yang tinggi benar, yang betul-betul tinggi cuma ada di Sembalun. Balun ya. Sembalun lalu Bengkaung cuman dia tinggi banget tapi pendek. Ada satu hal yang ini ada satu tanjakan yang tinggi. Di Tahu nggak? di Di mana? Mereji namanya. Ada terasering Mereji di Lombok Barat. belum pernah sih Belum pernah. kayaknya Ana Kapan kita coba? harus nggak usah deh kalau Ana. Ini ya, yang lucunya, jalur itu sebenarnya kita pernah lewatin loh. Yang mana? RTI itu. Oke, tapi kan setengahnya. Maksudnya setengahnya jalurnya kita akan dilewatin juga. Oh. Tahu itu enggak jalur yang jalan jembatan yang patah di Sembalia? Iya, jembatan yang putus. Enggak ada jembatan sebenarnya, kalau jembatan ada. Itu kan enggak ada Kali itu. Kali, tapi itu dulu ada jembatan. Kisahnya itu ada jembatan dulu. Oke, nanti dan itu kalau yang belum tahu nanti Ana masukin di situ footage-nya ya, gimana jalannya di situ. Waktu itu kan kita lewat musim hujan kali ya. dan musim hujan. Tapi kan sekarang, ente kan Desember ya? Desember itu musim juga. Terus Kita waktu itu berangkat bulan Maret ya? lupa Ana, intinya Februari. Iya kayaknya itu musim hujan kok yang kita lewat itu. Cuma itu kan kali yang besar. Iya kali. Dan itu nggak mungkin kita goes. Ya nggak bisa. Lumayan dalam Ya, juga. Dalam juga. Dan itu nggak jadi lewat sana, tapi RTI-nya. Oh, tapi kita lewat sana. Kita yang lewat sana. Lepas Kemarin mau waktu. dilewatin sama dia, cuma kan resikonya pada panitia itu kayaknya Malam kayaknya takutnya ya. malam takutnya tiba-tiba Iya sih. udah jalan situ. Iya, Kalau nggak lewatin itu lucu juga jadinya. Yang nggak mau panitia itu nyari aman, ya peserta nggak komentar juga, tiba-tiba ke layar bah di situ lewat lucu.
Karbon dong ini ya hanyut ya kecuali sepedaan sih. Loh, karbon kan ringan. Iya dia. Nah, semakin ringan sepeda, semakin ringan dituntun. Iya, Itu kalau anak. Iya. Tapi begitu angin kencang semakin Iya. ringan nanti di bawah Iya angin. sih, kayak layangan jadinya. Sepeda steel itu paling enak. Sebenarnya dia paling bisa ngeredam getaran sebenarnya. Untuk jarak jauh juga paling enak high tension steel sih. Cuman berat aja sih kekurangan itu, tapi stabil. Stabil ya. Stabil. Itu sih. Ya ininya stabil banget. Yang mirip-mirip apa sih? Chromoly, titanium. Titanium. Iya. Kalau sih saran saya kalau ada duit sih buat sepeda lebih baik titanium. Titanium. Tapi kan titanium ya ente bisa cek sendiri lah berapa. Iya. Daripada ente beli karbon besoknya kalau jual. Kalau karbon ya road bike oke lah. Tapi kalau tujuan utama mau goes untuk ngelihat hutan ya enggak usah beli karbon. Nggak cocok, maksudnya bukan tempatnya lah gitu. Oke deh Mayap, ente start besok Desember. Ana mau buat lagi podcast yang dadakan ini pada saat Ana nemenin ente apa namanya, recovery. Oke, mudah. Tapi kayaknya recovery-nya besok kita nggak di sini deh. Di mana? Kita ada ke ini deh paling enak. Antara Danau Biru atau Danau Sebentar. Di mana lagi? Nanti kita jalur dalam. Bagus nggak? Iya. Maksudnya kalau Anda tanya bagus tuh bukan pemandangan. Nah, kita kasih tahu nih. Ini yang nonton kita kasih tahu. Sebagian besar jalur-jalur yang kita lewati nanti kita rangkum dan kita kemas dengan bentuknya link yang kita bisa share sama teman-teman. Iya, jadi buat saya panas semua orang-orang Lombok yang nonton ataupun orang-orang luar yang goes di Lombok, nanti bisa juga akses jalurnya. Iya. Nanti dikasih sama Om Ayub karena dia yang pakai cyclocom kan. Kalau anak kan nggak bisa sih sebenarnya. Yang penting bisa download aplikasi Komoot aja. Komoot, iya pakai Komoot. Pakai Komoot juga bisa gitu. Yang penting bisa baca jalur aja sih. Nanti kita kasih linknya ini jalurnya. Nggak usah bayar, kita berbagi. Kenapa kita bilang nggak usah bayar? Karena ada yang jual jalur sebenarnya. Cuman kalau kita kasih ya gratis aja, karena menurut kita yang kita lewatin, alam yang kita lewatin, jalan alam yang kita lewatin tuh yang buat bukan kita, tapi alam itu sendiri Tuhan yang ciptain. Jadi kalau kita yang temuin, kita mau share keindahan buat ente semua. Sobat ente semua yang udah nonton podcast dadakan ini, doain juga Sahib Ana ini, dan ada Sahib Ana lagi satu sebenarnya namanya Ilham. Yang Ana sering olok-olok dulu ya, Ana sering ejek-ejek, tapi sekarang dia lebih kuat daripada Ana. Dan itu dia jadi peserta besok. Iya, jadi peserta besok balapan. Shout out to Ilham. Mudah-mudahan dia juga bisa finish dan podium ya. Saya harap dia nonton dan besok kita undang. Besok itu. Ya pokoknya jadi podcast dadakan. Ya recovery-nya pokoknya bertiga lah besok kan. Recovery bertiga, 2 peserta, Ana penonton. Ana kan dot watcher. Ana kan nonton titik-titik dulu. Ya pokoknya begitu ya. Ya oke dah semuanya. Terima kasih banyak. See you. Terima kasih banyak Om Ayub. Bye bye.